Di sini singkongnya aku mau kupas dulu ya teman-teman. Aku blender karena di sini nggak ada parutan ya teman-teman. Sekaligus habis dua. Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel Kusbunepa Vlog. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan sehat selalu, lancar rezekinya, dan dijauhkan dari mara bahaya ya teman-teman. Hari ini ketemu lagi dengan aku di Pawon Kusbu. Iya teman-teman, pawon yang sederhana, yang setia menemani aku, setia melihat keringat lelah aku bercucuran demi memasak buat keluarga ya teman-teman. Aluah keringat bercucuran, abaikan. Hari ini aku mau membuat jemblem ya teman-teman, terutama ini kan masakan atau khas dari Jawa gitu. Pasti teman-teman juga udah pernah makan ataupun sering kalau mencoba gitu ya teman-teman, ataupun membuat. Jadi kemarin itu aku pergi ke market dan aku membeli singkong ini ya teman-teman. Jadi bahan utama untuk membuat jemblem itu adalah singkong. Ya, aku bersyukur banget karena sudah dipertemukan dengan singkong ini. Walaupun menurut teman-teman itu uh, apa sih, cuma ketemu singkong aja seneng banget. Iya memang seneng ya teman-teman. Selama aku di Nepal, aku belum pernah sama sekali makan singkong dan ketemu singkong ini. Karena di sini itu susah sekali ya teman-teman kalau ketela atau ubi-ubian yang kayak apa ya, kalau di Jawa namanya telo gitu ya, itu seperti ubi rambat gitu banyak, ada apa namanya, uwi gitu juga banyak. Tapi kalau singkong ini termasuknya jarang ada di tempat aku gitu ya teman-teman. Jadi karena ini bulan dimana orang itu makan singkong-singkongan, ubi-ubian gitu, dan kebetulan aku kemarin itu di market Menemukan singkong. dan aku membelinya ya teman-teman. Jadi ikutin aku hari ini untuk membuat singkong ini, mau aku buat jemblem. Aku sudah bercucuran ini. Ya udah, ikutin terus vlog aku hari ini ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang sudah support aku terima kasih banyak. Pokoknya ikutin terus vlog aku hari ini masak singkong dibuat jemblem ya teman-teman. Yuk. Di sini aku udah menyiapkan singkongnya ya teman-teman. Jadi kemarin aku kan pergi ke market, terus membeli singkong. Dari dulu aku pengen masak singkong, tapi di Nepal itu nggak pernah nemu. Akhirnya baru kemarin aku pergi ke market dan ternyata ada ya teman-teman. Walaupun udah kering-kering seperti ini, dan ini seperti kalau di Jawa namanya mambu angin ya. Jadi ini aku potong jadi dua karena panjang-panjang gitu. Nanti aku mau kupas kulitnya dan dicuci dulu ya teman-teman. Ada juga kelapanya sekepel segini, harganya Rp12.000. Mahal ya. Karena di Nepal itu orang nggak masak pakai kelapa ya teman-teman, jadi nggak masak pakai santan. Kelapa ini dibutuhkan untuk pergi sembahyang, untuk persembahan gitu, di kuil gitu ya teman-teman. Ini juga ada gula merah, nanti aku juga mau campur dengan gula putih. Ada juga minyak ini khusus buat pergorengan gitu. Ya udah, ini bahan-bahannya siap. Aku mau lanjut untuk mengupas sepenya ya, singkong. Kalau di tempat teman-teman apa ya namanya, boleh tulis komen di bawah ya teman-teman. Kalau di tempatku dulu di Jawa ini namanya sepe. Ya udah, lanjut masak dulu. Di sini singkongnya aku mau kupas dulu ya teman-teman. Setelah aku kupas, aku cuci, lanjut nanti dihaluskan pakai blender ya teman-teman. Ini aku kupas seperti ini ya teman-teman, karena udah lama ya mungkin. Jadi sepertinya udah mau busuk gitu, tapi ini masih enak. Aku kupas dulu.
Kalau di Jawa ini namanya mambu angin gitu ya teman-teman. Walaupun mambu angin rasanya juga masih enak. Jadi ini pertama kali aku membuat singkong, aku buat jemblem di sini. Semoga berhasil ya teman-teman. Aku blender karena di sini nggak ada parutan ya teman-teman. Jadi ini aku tambahkan air, lanjut aku blender dulu. Blenderan pertama, aku masih memblender ya teman-teman, dan ini blenderan kedua. Yang pertama tadi singkongnya udah halus, lanjut ini blenderan kedua, singkong lagi. Yang terakhir nanti sambil atau kelapanya ya, jadi ada 3 blenderan nanti. Dan ini blenderan terakhir ya teman-teman, kelapa. Jadi di sini karena nggak ada parut, aku blender. Sudah selesai teman-teman, lanjut untuk proses penyaringan. Jadi sebelum diadon nanti disaring dulu, biar nanti kalau dibuat bulat-bulat itu nggak ambiar ya kalau waktu pas digorengnya. Ini singkongnya tadi yang udah di blender ya teman-teman, lanjut aku mau nyaring. Jadi kelambu ini khusus buat saring menyaring, dan ini biasa aku gunakan untuk menutup menutup nasi kalau pas ada acara besar keluarga gitu. Jadi nasinya ini tuh ditutup pakai kain ini biar nggak kena lalat gitu ya teman-teman. Sekarang udah aku letak sini, ini lanjut mau aku saring dulu. Tadi pas aku blender itu kan aku kasih air ya, biar bisa lembut. Supaya nggak kuning ya teman-teman, nggak putih. Bisa dilihat sendiri airnya banyak sekali. Karena tadi kalau nggak dikasih air itu susah sekali. Pas blendernya itu loh. Banyak sekali ya airnya. Tadi singkongnya aku masak semua ya teman-teman, aku kupas semuanya. Nanti kalau pengen masak singkong tinggal beli. Tapi kalau ada udah. Selanjutnya aku kembalikan ke tempatnya semula. Yuhu. Seperti ini. Seperti ini ya teman-teman, ini udah kalis. Jadi airnya itu disaring dulu kalau mau buat jemblem. Selanjutnya ada kelapa tadi. Kalau kelapa ini aku pun juga mau disaring ya. Soalnya tadi juga itu aku kasih air. Aku saring dulu. Aku saring dulu. Tempat saringan juga ada, tapi sekalian ya pakai ini. Oh ya teman-teman, tanganku udah aku cuci ya, jadi bersih.
Aku langsung pakai tangan aja. Gak punya sarung tangan plastik soalnya. Yeay, dapat santan. Nanti bisa buat masak kari ya. Ini aku tekan itu. Jadinya biar sedikit ada airnya. Udah, langsung aku mau campurkan dengan singkongnya tadi. Yuhu. Sudah ya teman-teman, lanjut aku mau ngadoninnya. Sekarang aku tambahkan garam ya teman-teman, biar ada rasanya nanti. Lanjut. Sudah selesai, tinggal menyiapkan gula merahnya. Setelah itu aku sudah menyiapkan gula merah dan juga gula putih ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini dicampur nanti buat isian di dalamnya. Ya udah, nggak usah lama-lama, sekarang langsung aja membuat bulatan-bulatan dan diisi dengan gula merahnya. Aku pakai tangan. Seberapa ya? Semoga berhasil jadi. Kalau jadi itu di hati nanti senang. Tambah lagi. Dan ini aku kasih gula merahnya. Ditutup dan dibuat bulat. Jangan sampai terlihat ya. Sudah jadi seperti ini. Sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Lanjut nanti digoreng. Aku buat bulatan-bulatan dulu. Lanjut nanti digoreng. Sudah aku selesai buat bulat-bulatan tadi. Aku lanjut mau goreng ya teman-teman. Aku panaskan wajan, aku kasih minyak dulu. Ini minyaknya khusus buat penggorengan. Ditunggu sampai panas. Ini tadi hasilnya. Ini besar banget. Ini oke, kecil-kecil. Ini kebesaran tadi. Tunggu minyaknya panas dulu. Ternyata gini ya teman-teman, cara membuat bulat itu. Sudah bulat. Sekarang masukkan dulu. Udah panas ya teman-teman. Tiba marcha.
Iya, aku masukkan dulu karena udah panas. Nah, dalam. दूध थोड़े हो Hobin na kace bobin. Tadi itu apinya dikecilkan ya teman-teman, sampai kecoklatan seperti ini baru dibesarkan. Jadi dalamnya juga bisa matang. Cantik sekali. Siap untuk diangkat. Ditiriskan dulu karena ada minyaknya ya teman-teman. Yuhu. Dan ini ada berapa? 6. Terus ini juga ada 6. Jadinya 12. Selanjutnya, gorengan selanjutnya. Ini yang paling besar tadi. Selanjutnya kecilkan apinya ya. Yeay, akhirnya selesai juga ya teman-teman buat jemblemnya. Oh ya, jemblem ini kalau di tempat teman-teman apa ya namanya? Tulis komentar di bawah. Tadi anakku udah cepat-cepat makan gitu ya teman-teman. Alhasil nggak ke video, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting mereka juga udah merasakan jemblem itu rasanya seperti apa. Dan si kecil dan abangnya itu sangat suka sekali. Tadi habis berapa? Tadi kan aku buatnya 12. Mungkin habis 22 gitu. Mak mertua juga ada makan, bapak mertua juga, tapi sayangnya nggak ke video. Dan ini sisanya tinggal 6. Suamiku belum makan ya teman-teman. Jadi ini aku mau mereview dulu seperti ini. Yuhu. Ini nggak gosong, nggak apa ya teman-teman. Jadi tadi waktu aku masukkan ke dalam karai atau wajannya itu, langsung aku kecilkan apinya. Jadi ditunggu sampai matang. Kalau sudah semuanya matang, baru dibesarkan apinya untuk mematangkan lagi gitu ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau mereviewnya dulu. Aku juga belum makan, teman-teman. Kita belah jadi 2 dulu. Yuhu. Lumer sekali ini bawang apa namanya? Gula merahnya ya. Gula merahnya seperti ini, matang di dalam ya, teman-teman. Matang sampai di dalam. Yuk makan yuk. Jemblemnya ini bener-bener enak sekali, matang sampai dalam juga. Dan ini rasa dari kelapanya itu terasa banget ya teman-teman. Parutan kelapa, bukan parutan sih, blenderan kelapa. Karena aku nggak punya parut, jadi aku blender semuanya. Dan rasanya itu yummy banget. Enak sekali.
Makanya anak-anak tadi juga suka ya teman-teman. Katanya, apa itu Mami? Aku bilang, apa namanya, jemblem. Hmm. Hmm. Rasanya enak sekali. Mantap. Jadi sudah lama sekali ya teman-teman. Pokoknya sudah berapa tahun ya aku nggak makan jemblem. Padahal kalau di rumah itu sering bikin ya emak itu. Emak di Jawa sering bikin jemblem. Matang sampai di dalam. Ini apa namanya, gula merahnya juga lumer. Rasa dari sepenya, walaupun sepenya itu udah apa namanya, mambu angin ya, kalau di Jawa itu namanya, seperti udah lama, sepe lama, tapi rasanya nggak pahit, nggak apa, pokoknya enak. Enak sekali. Pokoknya rasanya gurih, top, mantap. Sekaligus habis 2. Iya teman-teman, bisa mengobati rasa kangen masakan olahan singkong khas ini ya, Jawa. Jadi kalau di Jawa emak sering bikin ini, aku juga suka sekali. Apalagi kalau di Utri gitu, pokoknya enak-enak sekali makanan dari singkong ini. Apalagi kalau emak itu buat lalernya nyamuk. Apalagi kalau emak itu buat tiwul. Teman-teman tahu nggak itu tiwul? Tiwul itu khas makanan dari Jawa juga. Pokoknya enak. Tiwul itu dari singkong juga, yang dibuat seperti nasi gitu ya teman-teman. Jadinya makanya juga sama lauk gitu. Tapi kalau tiwul aku belum bisa membuat ya teman-teman. Kalau makanan seperti ini simple dan bisa membuatnya. Ya sudah teman-teman, aku sudah membuat jemblem dan bisa mengobati rasa kangen masakan Jawa juga, karena aku lama sekali aku nggak buat jemblem ini, nggak pernah makan singkong karena aku juga baru kemarin membuat apa namanya, menemu singkong gitu loh. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti vlog aku hari ini. Ditunggu di vlog selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Bye-bye. Siapa yang mau? Yuhu. Bye-bye.